Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Tebak kalian semua hari ini. Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja. Gue doain semoga kalian semua sehat. Dan gue juga doain buat kalian semua supaya kerjaan kalian semua beres. Dan thank you buat kalian semua dengerin podcast gue hari ini. Dan yang udah dengerin podcast gue sebelumnya. Kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat Spotify, Anchor, YouTube, dan Apple Podcast. Dan gue juga thank you buat kalian semua yang udah nge-komen, udah nge-email, atau udah nge-kontak gue lewat Instagram. Dan kalau misalkan lo mau nge-support podcast gue, lo bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube atau di QR Code yang ada di video di YouTube. Nah, gue balik lagi ke podcast untuk hari ini karena gue ternyata udah lama lagi gak bikin podcast. Dan di hari ini si topiknya tuh lumayan sesuatu yang lagi gue alamin beberapa hari ini. Kan biasanya kan gue sering bikin podcast tuh kan si temanya tuh kan kalau misalkan gue nggak upgrade dari beberapa episode podcast sebelumnya gitu ya, kayak misalkan 2 tahun lalu, setahun lalu gitu ya. Tapi sekarang ini benar-benar tema atau topik yang emang gue lagi rasain belakangan ini, dan tapi ada beberapa cerita yang gue ambil dari beberapa tahun lalu juga gitu, supaya jadi referensi buat kalian semua gitu. Nah, di podcast hari ini gue bakal ngomongin tentang hidup memang harus tidak adil. Mungkin kalau misalkan lu tahu kan di kartun atau di film atau di mana gitu kan, kita sering dengar kalau yang namanya life isn't fair atau hidup itu tidak adil gitu kan. Kayak lu pasti ngelihat ada orang-orang yang punya semacam kayak ketimpangan di dalam masyarakat gitu. Kayak misalkan ada orang yang dia tuh bisa punya segalanya, tapi sementara di tempat lain tuh ada orang yang tidak memiliki apapun gitu. Jadi kita kan sering banget kedengerin yang kalimat hidup tidak adil ya dimanapun itu gitu kan. Dan gue tuh ingat banget pertama kali ngedenger si kalimat itu tuh, kalimat si hidup tidak adil itu zaman gue kecil, waktu gue nonton kalau nggak salah Tom and Jerry atau nggak SpongeBob juga ada sih kalau nggak salah. Cuman kan zaman dulu tuh ya, kayak maksudnya gini loh, lu pernah nggak sih kayak nonton SpongeBob gitu ya? Ketika lu pertama kali nonton SpongeBob waktu lu masih kecil, umur 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun gitu ya, lu nggak ngerti apa yang mereka omongin gitu. Cuman sementara ketika lu nonton lagi di umur 20-an, lu mulai ngerti kalau misalkan ada beberapa hal dewasa tuh maksudnya sesuatu yang lu bakal rasain ketika lu lama-lama masuk ke dunia dewasa gitu, yang sebenarnya tuh ada di kartun itu gitu. Nah, kalau misalkan lu inget juga di Tom and Jerry kalau nggak salah, kalau di Tom and Jerry tuh ada banyak cerita yang sebenarnya nggak ditunjukin secara langsung, tapi sebenarnya itu tuh ngomongin tentang kehidupan gitu, yang sebenarnya lu bisa ambil gitu. Nah, kalau misalkan lu lihat di zaman sekarang gitu ya, apalagi di zaman digital, di zaman sosial media, di zaman internet gitu ya, yang namanya mental illness, yang namanya depresi, yang namanya bunuh diri gitu kan, itu kan sekarang udah mulai kelihatan gitu ya. Gue nggak tahu ya apakah sebelum era internet itu yang namanya depresi atau mental illness itu gede atau enggak, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu, karena sekarang udah zamannya internet, gue jadi tahu banyak tentang orang-orang yang mental illness dan orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan seperti itu udah mulai banyak. Dan mungkin gue juga pernah baca juga ya, mungkin di sekitar lu juga ada yang memiliki semacam trigger untuk mendapatkan penyakit mental illness, seperti background yang kurang baik di keluarga mungkin atau gimana gitu ya, yang dimana lu tuh nggak sadar kalau misalkan mereka itu punya gitu si masalah itu, cuman mereka tuh nggak berani ngomong gitu. Jadi intinya kayak maksudnya sekarang tuh udah lumayan banyak, udah lumayan kesebar, lumayan keangkat sesuatu yang namanya mental illness itu kan. Dan gue yakin sesuatu yang namanya mental illness di belakangnya pasti ada ini dong, ada sesuatu yang terjadi, ya nggak sih? Dan gue tuh bikin topik ini tuh karena gue ngeliat banyak orang yang seperti itu gitu. Gue bikin topik ini tuh karena gue melihat orang-orang yang mulai merasakan mental illness, depresi dan segala macam gitu. Kenapa? Karena gue yakin kalau misalkan gue dipindahin ke posisi dia, gue juga kemungkinan bakal mengidap penyakit yang sama, penyakit kejiwaan yang sama gitu. Dan gue ngerasa kayak Gue ngerasa kayak
kenapa mereka harus mendapatkan penyakit itu, kenapa mereka harus memiliki situasi lingkungan atau background yang buruk sehingga mereka mendapatkan penyakit mental illness itu, sementara kok gue gak seburuk itu gitu. Jadi gue ngerasa kayak bukannya gue nyombongin ya, tapi gue ngerasa kayak kenapa kok dunia itu gak adil banget sih, kayak kenapa mereka harus ngerasain itu. Dan ada satu posisi juga di mana gue memiliki mindset seperti itu. Kenapa kayak gue tuh nanya kayak kenapa sih gue harus punya seperti ini sementara orang-orang lain tuh enggak gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, di podcast ini juga mungkin kayaknya gue nggak ada solusi sama sekali sih, cuman kayak gue pengen lebih ke nyemangatin aja, dan gue pengen ngasih tahu kalian kalau misalkan yang namanya ya life memang isn't fair, yang namanya hidup memang tidak adil gitu, dan menurut gue itu harus tidak adil. Nah, kenapa menurut gue harus, ya gue bakal jelasin di dalam podcast ini. Jadi pertama gini, gue pengen kalian dulu yang jujur sama gue gitu ya. Pernah gak sih lu ngerasa kalau misalkan yang namanya hidup itu nggak adil gitu? Kayak kenapa ada 1-2 hal atau beberapa hal yang harus terjadi sama lu gitu. Contohnya misalkan kayak lu itu tinggal di dalam sebuah rumah yang mewah gitu ya. Misalkan orang tua lu, keluarga lu mampu gitu ya, keluarga lu adalah salah satu keluarga terkaya di Indonesia misalkan. Tapi mungkin lu dalam keluarga lu itu tidak terlalu harmonis misalkan. Kayak kenapa sih dunia itu memberikan lu keluarga yang kaya tapi tidak harmonis? Contoh misalkan keluarga lu ada yang cerai misalkan, atau ada yang meninggal muda misalkan, ya gue nggak tahu contoh misalkan itu ya. Atau nggak mungkin lu adalah orang sederhana, keluarga lu harmonis misalkan, tapi lu sempat kepikiran kayak kenapa sih gue nggak bisa mendapatkan sebuah apa ya istilahnya, kayak lu tau gak sih di bahasa Inggris ya ada sesuatu yang disebut gitu ya, kayak we can't have nice things gitu. Kayak kita tuh nggak bisa mendapatkan sesuatu yang bagus gitu. Contohnya bagus tuh kayak gimana? Kayak misalkan lu tuh nggak bisa punya barang-barang mewah misalkan, lu nggak bisa punya barang-barang yang apa ya istilahnya, menaikkan derajat lo atau menaikkan gengsi lo misalkan. Nah, misalkan lo punya mindset kayak kenapa sih gue tuh orangnya sederhana banget, kenapa sih gue ekonominya gini-gini banget, gak naik-naik sama sekali misalkan lo punya mindset seperti itu gitu. Nah, pernah gak sih lo berpikir seperti itu? Pernah gak lo berpikir kalau hidup tuh gak adil? Atau mungkin lo pernah mikir gini ya, lo pernah mikir kayak kenapa sih orang-orang di luar sana harus ngerasain penderitaan yang gak habis-habis? Contohnya misalkan ada human trafficking misalkan, bahasa Indonesia apa sih, penjual belian manusia misalkan. Karena ada tuh ya kayak misalkan kayak lu nonton film kayak ada orang yang diculik, perempuan misalkan diculik, habis itu dijual ke mafia gitu. Kayak mungkin itu menurut lu cuma film, tapi itu terjadi gitu di dunia nyata, yang dimana lu tuh nggak bisa lihat gitu, cuman lu bisa merasakannya lah at least gitu. Atau mungkin orang-orang yang di Afghanistan kemarin, zaman Afghanistan Taliban tuh udah mulai menguasai Afghanistan, dan banyak keadilan yang mulai hilang misalkan gitu. Atau mungkin lu bayangin lu jadi orang yang sedang bekerja kantoran di World Trade Center tahun 2001 misalkan, dan tiba-tiba ada pesawat yang nabrak ke gedung lu gitu misalkan, dan lu berpikir kenapa harus lu gitu, kenapa harus gue yang merasakan itu? Lu pernah gak sih berpikir kayak gitu? Atau enggak, kenapa harus mereka yang merasakan itu gitu? Pernah gak sih lu berpikir kayak gitu? Nah, gue mau cerita dulu tentang pengalaman gue zaman-zaman gue pasti pengalaman gue yang paling pahit itu di zaman 2018 sih. Yang waktu pertama kali gue keluar kuliah gitu ya, dan itu gue pertama kali gue ngerasa kalau yang namanya hidup itu bener-bener gak adil sama sekali, dan gue bener-bener marah, tapi gue nggak tahu mau marah sama siapa gitu. Mungkin kayaknya gue bakal, kalau misalkan gue balik lagi ke zaman itu ya, gue mungkin ngerasa kayak gue marah ke alam semesta atau ke sesuatu yang tidak terlihat gitu. Gue juga nggak tahu gitu ya. Pokoknya di situ gue marah kenapa? Karena ternyata orang tua gue itu menguliahkan gue itu memakai utang gitu, dan dimana gue tuh nggak suka banget melihat seperti itu gitu. Dan ketika gue nanya kenapa harus pakai utang, orang tua gue bilang kalau misalkan dia nggak punya dana gitu, nggak punya uang sebenarnya untuk nguliahin gue gitu. Dan di situ gue mikir gitu, kalau misalkan gue itu orangnya nggak suka kerja gitu, gue lebih suka bisnis, gue lebih suka jualan, gue lebih suka freelance, gue lebih suka mengerjakan sesuatu tanpa ada bos gitu, ngerti gak sih? Kayak tanpa ada seseorang yang
mengontrol gue tiap hari. Gue pengen bebas aja gitu. Dan gue ngerasa kayak kayaknya gue nggak bisa sih, kayak misalkan gue lanjutin kuliah juga, gue yang ada gue malah ngabisin duit orang tua gue gitu, yang dimana gue juga belum tentu bakal lulus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, waktu itu gue nonton apa atau baca gitu, gue lupa ya, ada penelitian kalau misalkan di Indonesia itu ya, orang-orang yang kuliah itu ujung-ujungnya tuh berapa puluh persen itu kebanyakan tidak bekerja, dan beberapa puluh persen itu kebanyakan kerja tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka kuliahin gitu. Dan gue ngerasa kayak udah mending gue keluar aja gitu. Dan di situ gue mulai ngerasain sesuatu yang gue tuh tiba-tiba ngomong ke diri gue sendiri kayak, kenapa sih dunia itu nggak adil gitu. Di situ gue ngomong kayak gitu. Dan kenapa gue bisa ngomong kayak gitu, karena gue ngelihat teman-teman gue itu bisa kuliah, bisa ya apa ya, kayak mereka tuh nggak harus mikirin uang gitu. Mereka tuh cuma mikirin have fun-nya dulu, have fun sama belajar gitu. Dan gue ngeliatin mereka kayak mereka bisa kuliah, mereka bisa pacaran, mereka bisa main sama teman-temannya, bisa ikut himpunan, mereka bisa ikut kegiatan-kegiatan sosial. Dan gue ngerasa kayak, itu gila sih, have fun banget. Itu benar-benar fun, yang benar-benar fun banget gitu, yang benar-benar lu bisa punya memori yang bagus banget di sana gitu. Dan gue ngerasa kayak, kenapa gue nggak bisa sih dapat kayak gitu? Kenapa waktu itu gue ngerasa kayak, kenapa sih orang tua gue harus nggak punya uang? Kenapa gue harus lahir di keluarga yang nggak mampu buat kuliah gitu? Yang dimana gue tuh harus utang dulu baru gue bisa kuliah gitu. Padahal kan ya gimana ya, gue ngerasa kayak gue pengen gitu bisa jadi kayak teman-teman gue gitu. Cuman di situ tuh gue cerita gue nggak punya teman cerita di situ. Gue nggak tahu harus cerita ke siapa, dan menurut gue nggak penting-penting banget sih kayak misalkan gue ceritain ke orang yang dimana mau gue ceritain juga kayaknya nggak ada solusi sama sekali gitu. Dan gue mikir kayak ya iris what it is gitu, itu yang terjadi sama hidup gue. Dan di situ tuh gue habisin waktu ngeliatin kayak atap, bukan maksudnya kayak lu tiduran di kasur terus lu lihat langit-langit gitu, kayak lu ngeliatin aja, lu mikir kayak kenapa kok gue harus ngerasain ini, kenapa gue harus begini gitu. Dan di situ gue mikir kayak ya mungkin emang life gitu life happens gitu, kayak ya ini hidup gitu, ini yang terjadi sama kita semua gitu. Dan akhirnya gue ngerasa kayak mungkin hal seperti ini gak bisa gue rubah sama sekali, ngerti gak sih? Kayak gak ada sesuatu hal yang bisa gue rubah dari kejadian ini gini. Mungkin ya memang ini yang harus terjadi sama gue, terus mau gimana lagi, apa yang bisa gue kerjakan gitu kan. Dan akhirnya gue mikir kayak ya udahlah, gue lanjutin aja, gue kerjain aja apa yang gue suka gitu. Akhirnya gue lanjut kerja, gue cari duit dari mana-mana lah, gue jualan, gue kerja. Wah gitu gila sih, kayak segala macam hal gue lakukan demi nyari duit gitu kan. Akhirnya gue lanjut dan mulailah gue ini singkat cerita aja ya, 2021 tuh gue mulai ngerasain hal itu lagi, dimana gue punya banyak ekspektasi tentang akhir tahun ini, gue punya ekspektasi tentang tahun depan, beberapa tahun lagi. Dan ternyata banyak hal yang gue ekspektasikan itu tidak terjadi gitu. Kayak banyak hal yang istilahnya kayak gue udah ekspektasiin, ternyata banyak yang tidak terjadi. Tidak, kayak hidup tuh gak semudah itu, ngerti gak sih? Jadi sekarang itu gue mulai belajar buat nurunin ekspektasi gue, supaya gue tuh nggak terlalu punya harapan yang berlebihan. Karena kalau misalkan gue terlalu berharap juga kan nggak baik gitu ya. Kalau sekalinya lu gagal juga lu bakal kecewa banget gitu kalau misalkan hal tersebut yang lu harapkan itu tidak terjadi gitu kan. Nah oke, dan abis itu dari cerita gue gitu, cerita tentang gue merasa hidup ini tidak adil gitu. Tapi gue punya cerita lagi. Ini bukan cerita gue sih. Jadi ini cerita dari orang luar gitu ya. Dia orang Amerika aslinya. Dan dia tuh namanya kalau nggak salah Scott Harrison. Gue sempat nonton interview tentang si orang ini. Jadi Scott Harrison itu adalah seorang relawan yang dia tuh membantu orang-orang Afrika gitu, di Zimbabwe kalau nggak salah, atau di mana ya kalau nggak salah. Gue lupa. Serius gue lupa. Di daerah Afrika sanalah pokoknya. Dan dia itu awalnya itu adalah orang yang suka mabuk-mabukan. Dia orang yang suka mabok, orang yang suka party, yang suka keluar malam, pulang pagi malah, bukan pulang malam gitu kan. Dan dia tuh orang-orang yang ya tipikal anak muda
Amerika lah yang suka ngabisin duit buat ke clubbing gitu kan. Dan akhirnya dia tuh sempet mikir gitu kayak, kenapa sih gue ngelakuin hal ini terus-terusan gitu. Akhirnya dia punya pikiran untuk meninggalkan dunia malam gitu ya. Dan akhirnya dia mulai pergi buat membantu gitu, jadi relawan lah istilahnya. Kayak dia tuh jadi relawan untuk membantu di Afrika gitu. Nah singkat cerita, dia setelah 5 tahun atau berapa tahun membantu di Afrika, dia punya cerita tentang seorang anak perempuan yang dia tuh saking miskinnya tinggal di Afrika dan tidak punya sumber air yang cukup, yang bersih gitu ya. Akhirnya dia meninggal di sana di umur 9 tahun kalau nggak salah. Jadi ada seorang anak perempuan gitu ya, dia tinggal di Afrika dan dia itu pekerjaannya setiap hari adalah ngambilin air bersih dari sumber air terdekat. Jadi sumber air terdekat dia di rumah itu jaraknya ternyata jauh, ngerti gak sih? Jadi paling dekat itu jaraknya tuh jauh banget gitu dari si rumahnya itu. Dan dia tuh harus bawa ember berapa biji gitu, 2 atau 3. Dibawa embernya, dimasukin diangkat ke apa tuh, ke semacam gerobaknya. Di si gerobaknya habis itu sama dia didorong atau ditarik ke arah si sumber airnya itu. Dan kalau misalkan lo tahu, dia tuh cerita kalau misalkan di Afrika itu jalan menuju ke sumber air itu sangat amat berbahaya. Kenapa? Yang pertama, ada banyak hewan buas. Contoh misalkan kayak singa, macan, hyena atau apalah, banyak gitu kan. Terus yang kedua, setiap malam itu jalanannya itu sangat amat gelap. Apalagi si ini kan cewek gitu ya, anak perempuan gitu ya. Dan banyak cerita-cerita tentang kayak semacam pemerkosaan gitu kok banyak banget terjadi di sana gitu. Dan itu kan sangat bahaya banget gitu kan. Dan apalagi ditambah jalannya itu jalan yang kurang bagus lah istilahnya, kurang layak lah untuk manusia jalan gitu. Karena di di Afrika itu katanya sumber air itu benar-benar jelek banget. Sampai kalau misalkan lo mau nyari air bersih itu harus jauh gitu. Nah, kenapa menurut si Scott Harrison ini mengambil air itu sangat berbahaya, apalagi untuk hewan buas gitu. Apalagi hewan buas itu benar-benar bahaya kata dia. Kenapa? Karena ya itu tuh satu-satunya sumber air gitu, sumber air yang bersih gitu. Kalau misalkan manusia aja mencari air bersih ke situ, ya gimana hewan yang lain gitu kan? Hewan lain juga pasti mencari sumber air bersih di situ gitu, di tempat yang sama seperti si anak kecil itu cari gitu. Dan akhirnya sempat satu kejadian di mana si anak kecil itu tuh dia tuh ngambil air, pas udah masukin ke dalam gerobaknya, dia tuh pakai gerobaknya itu jalan balik ke rumahnya. Dia tuh pergi sama temennya, dan akhirnya si temennya harus pisah di tengah jalan karena rumahnya beda jalur gitu kan. Pas udah jalan beda jalur, si cewek yang tadi yang bawa tiga berapa ember itu, ternyata dia tuh kepleset di jalan, di tengah jalan gitu. Semua airnya itu bener-bener habis, bener-bener kayak jatuh lah istilahnya. Nah, dia itu ingat kalau misalkan dia balik ke rumah, dia pasti dimarahin sama orang tuanya dan dia bakal malu gitu, karena dia ya istilahnya mah kayak kegagalan gitulah. Dia menjalankan atau mendapatkan kegagalan untuk keluarganya gitu. Dan akhirnya dia nangis, dia tuh kesel gitu sama hidup dia tuh, kayak kenapa sih tiap hari dia tuh harus menjalani hidup yang seperti itu gitu kan. Dan akhirnya lu tau gak apa yang terjadi? Dia tuh gak balik lagi ke sumber air, dia gak minta maaf sama orang tuanya, tapi karena dia udah saking keselnya, saking bencinya sama hidup dia tuh ngambil tali gitu ya. Habis itu dia langsung gantung diri, dia bunuh diri di pohon gitu. Itu bener-bener kayak dia ngerasa kayak bener-bener kayak hidup gue tuh kenapa sih harus kayak gini gitu. Kayak hidup gue tuh kenapa harus sesulit ini, gak semudah orang lain gitu. Mungkin di dalam pikiran dia tuh gitu. Karena gue yakin kalau misalkan gue ada di sisi dia juga, gue pasti bakal capek gitu sama hidup gue gitu. Dan ditambah mungkin ada cerita tentang yang kemarin gue ceritain sebelumnya di beberapa podcast sebelumnya yang sama Global Millennial Group, yang dimana gue ngomongin tentang siapa sih namanya, gue lupa, yang dia tuh anak kecil di Indonesia, ini kejadian di Indonesia. Dia suka ngegambar, dibully sama temen-temennya, dan habis itu dia ngancem ke grup kelas kalau misalkan dia bakal bunuh diri gitu. Terus teman-temannya bilang kalau ya sok bunuh diri aja kalau misalkan berani. Dan ternyata dia akhirnya lompat dari lantai 3. Itu umurnya 9 tahun atau 10 tahun kalau nggak salah. Ngerti gak sih? Kayak sekarang kalau misalkan lu sadar gitu ya, lu coba ingat-ingat lagi masa-masa lu sekolah gitu, atau nggak mungkin lu sekarang lagi sekolah gitu ya.
ada nggak sih satu teman lu yang lu bully gitu, atau nggak dibully sama teman lain gitu? Ngerti nggak sih? Kayak lu bayangin jadi mereka sekarang gitu, yang dimana semua orang apa ya, mayoritas gitu ya, mayoritas manusia yang kita kenal di sekitar kita gitu ya, mereka bakal kangen sama masa-masa sekolah, tapi tidak untuk orang-orang dibully gitu. Kayak gue kasihan aja gitu, kayak gue kenapa sih kayak mereka tidak layakkah untuk mendapatkan apa ya, kayak memori yang bagus gitu di zaman sekolah? Kenapa harus mereka yang dibully gitu? Kenapa mereka harus mendapatkan hal itu gitu? Kayak itu yang selalu gue pikirin tiap hari, dan ya menurut gue nggak ada solusinya, karena ya memang hidup itu nggak adil gitu. Semua orang pasti punya ketidakadilan dalam hidup. Even lu anak Bill Gates atau lu anaknya Jeff Bezos, Elon Musk atau siapa gitu, meskipun lu anaknya orang kaya juga, pasti gue yakin lu pernah ngerasain yang namanya hidup itu nggak adil gitu. Dan untuk penutup buat podcast hari ini, hidup nggak pernah adil buat siapapun, mau itu orang miskin, orang kaya, semua bakal ngerasain yang namanya penderitaan gitu. Karena ya yang kalau misalkan nggak ada penderitaan, manusia tuh nggak bakal bisa maju gitu, dan kita bakal stuck di dalam satu tempat gitu. Lu bakal stuck diem, nyangkut di dalam satu tempat di dalam hidup lo gitu. Lu nggak bakal kemana-mana gitu. Dan sebenarnya nggak ada jawaban pasti kenapa hidup itu nggak adil gitu. Kayak sekarang tuh kayak menurut gue ya, hidup itu tuh kayak lu tuh lagi di buku lo gitu, buku kehidupan lu tuh lagi menulis buku lu, tapi lu nggak tahu endingnya apa gitu. Somehow kayak di buku lu itu selalu ada cerita-cerita yang baru gitu, yang sebenarnya lu nggak harapin gitu, tapi lu dipaksa untuk menulis buku itu gitu, ngerti nggak sih? Atau mungkin analoginya gitu ya, analoginya lu tuh lagi di dalam hutan yang besar gitu, hutan yang benar-benar lu nggak tahu tujuan lu mau kemana, tapi lu yakin tujuan lu itu tuh bakal membawa lu ke sesuatu yang lebih baik gitu. Tapi ya kita semua lagi nggak tahu kita lagi di mana gitu. Lu intinya cuman ada di dalam hutan aja, dan semua orang itu lagi mencoba mencari jalan keluar dari hutan itu gitu. Tapi lu nggak tahu lu harus lewat mana, lu harus dari mana, dan segala macam hal bisa terjadi dalam hutan itu gitu. Dan yang ketiga, mungkin menurut gua hidup itu bukan tentang lu dan orang lain gitu, tapi tentang diri lu sendiri gitu. Jadi kayak hidup itu perlombaan antara diri lu sekarang yang sama diri lu yang kemarin. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan hidup lu sama hidup orang lain. Mungkin lu ngerasa kayak lu orang paling tidak beruntung di dalam hidup ini. Lu orang yang paling buruk dalam hidup ini, belum tentu gitu. Mungkin ada yang lebih buruk daripada lu gitu. Orang lain mungkin lebih buruk daripada lu. Tapi yang intinya ya jangan pernah ngebandingin lu sama orang lain, karena ya nggak bakal ada yang seimbang gitu. Bandinginlah sama diri lu yang sekarang. Lu yang sekarang bandingin sama diri lu yang kemarin gitu. Dan yang terakhir mungkin fokus sama yang sekarang aja lah. Jangan terlalu fokus sama yang berlalu. Ya udah, biarkan berlalu, lu belajar dari sana. Jangan dipikirin banget gitu. Dan yang nanti cukup direncanain gitu. Tapi lu harus fokus sama apa yang lu kerjain sekarang. Itu gue dapat dari bukunya siapa ya? Hainim Sunim kalau nggak salah. Jadi nama judul bukunya itu Things You Only See When You Slow Down gitu. Hal-hal yang lu lihat, yang lu cuma bisa lihat ketika lu sedang berjalan pelan-pelan lah istilahnya dalam hidup ini gitu. Dan yang terakhir, kalau kalian tahu filosofer namanya Friedrich Nietzsche, bacanya gimana sih, Friedrich Nietzsche atau apalah itu. Si filosofer itu bilang kalau misalkan dia tuh mengkritik orang-orang yang selalu mencoba untuk kabur dari yang namanya kegagalan atau penderitaan gitu. Karena menurut dia orang-orang yang mengharapkan kalau dunia ini tuh tidak ada penderitaan itu adalah orang-orang yang justru tidak memiliki hidup sama sekali gitu. Orang-orang yang cuma pengen enaknya doang itu biasanya orang yang benar-benar clueless, atau yang nggak punya clue, nggak punya bayangan hidup dia tuh sebenarnya apa gitu. Karena kalau misalkan hidup tanpa ada penderitaan itu meaningless, nggak ada artinya gitu. Dan ya kalau misalkan lu balik lagi ke, mungkin lu adalah seorang yang religius gitu ya, mungkin lu bisa lihat kayak kitab suci siapapun lah, agama apapun, pasti diceritain tentang penderitaan gitu. Tokoh-tokohnya pasti mengalami penderitaan. Nggak ada yang nggak mengalami gitu. Even di agama gue pun mendapatkan penderitaan sih tokohnya gitu kan.
Jadi ya kalau misalkan tokoh agama aja bisa mendapatkan penderitaan, masa lu nggak mau mendapatkan penderitaan? Ya nggak sih? Karena yang ketika ada hari yang buruk pasti ada hari yang baik, gitu aja sih yang pasti menurut gue. Jadi sampai sini aja podcast gue hari ini. Mungkin nanti di selanjutnya gue bakal bikin podcast tentang sesuatu yang lebih baru gitu ya, sesuatu yang lebih, sebenarnya gue nggak tahu sih, gue lagi kehilangan arah karena gue lagi kehabisan konten, gue kehabisan ide untuk bikin podcast. Jadi tolong lo mungkin buat kalian semua kasih ide buat podcast gue juga lagi bingung sih mau bikin apa gitu kan. Kayak semua tema udah gue bikin udah gue bikin terlalu banyak dari awal gitu kan, sampai sekarang gue bingung mau bikin konten apa, ide apa lagi gitu. Jadi mungkin lo bisa ngasih mungkin lo bisa ngasih ide buat gue gitu ya. Jadi gitu aja podcast buat hari ini. Thank you buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di podcast depan selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.